Cek satu. Ya, shalom semuanya. Selamat beribadah. Ibadah menara doa sehati Minggu Advent ketiga Gereja Betel Indonesia Perumna 1 Jumat 29 November 2024. Immanuel, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ibadah ini dikuduskan dalam kemuliaan Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya shalom, mari kita memuji Tuhan Yesus, kita datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Tinggalkan setiap beban kita dan kiranya kita benar-benar fokus beribadah pada siang hari ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Yesus bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya.
suka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Yesus bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Mulia Tuhan Yesus. Tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Excelsis Mari sekali lagi ucapan syukur dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Mulia Tuhan Lebih lagi dengan sukacita katakan, tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan
kasih Tuhan kalau kami diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah kami menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri ini. Kiranya kami memberikan yang terbaik dari hati kami. Dari kerinduan kami datang kepada Tuhan Yesus. Terimalah penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Kuralaba ya syukur. Kaulah Raja damai ya Tuhan. Selamatkan kami. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Tuhan penuh kasih. penuh kasih. Kau berikan hidup untuk tebus dosa. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat kemuliaan bagimu di tempat tinggi. Di tempat tinggi. Di tempat
menyembah Tuhan Yesus. Mari kita belajar terfokus kepada Tuhan. Ini kami ya Bapa, hidup kami persembahkan yang terbaik. Terima kasih kami bersyukur. Biarlah kami menyembah-Mu senantiasa. Biarlah hati kami melekat kepada-Mu. Penuhi kami dengan kuasa, penuhi kami dengan hadirat, dengan urapan-Mu. Semua kebaikan Kau layak disembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus layak dipuji, ditinggikan. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban bagi kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kau rela Tuhan mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Yesus selain puji dan sembahkan? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apakah ku balas Yesus selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata. Dengan apa yang ku balas Yesus selain puji dan sembahkan? Siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
rala papa papa. Ya rala ya rala ya rala ya rala papa 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 papa. Kirala ya takarala wasakarala wasikirala papa 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 papa. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuliakan Engkau, untuk meninggikan namamu, untuk menyembah namamu Bapa di surga. Terpuji-pujilah namamu, haleluya. Terima kasih Bapak, inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu. Biar semua boleh berkenan di hadirat Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Dan saatnya Tuhan Yesus kami akan membaca firman-Mu. Biar Engkau menguduskan kami, mengampuni kami, menjamah kami, melawat kami yang di online maupun yang di gereja. Kami serahkan pembacaan Alkitab ini kepada Tuhan Yesus biar kami terus membaca firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kudus, kudus, kuduskanlah kami sebab Kau kudus Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membaca firman-Mu di Lukas 8 di dalam nama Tuhan Yesus. Perumpamaan yang melayani Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Tidak lama sesudah itu Tuhan Yesus berjalan berkeliling di kota ke kota dan di desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohanes istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Tuhan Yesus, berkatalah Tuhan Yesus dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan diulang ya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak belukar dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus apa maksud perumpamaan itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Kepadamu diberi kuasa untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah.
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Tuhan Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak dapat mencapai Tuhan Yesus karena orang banyak. Orang memberitahukan kepada Tuhan Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pada suatu hari, angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Tuhan Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid Tuhan Yesus dan membangunkan Tuhan Yesus. Katanya, Guru, guru kita binasa. Tuhan Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Amin. Usir roh jahat dari orang gerasa. Lalu mendaratlah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Tuhan Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Tuhan Yesus. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Tuhan Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Tuhan Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan
ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, siapa namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi-babi itu melihat setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Tuhan Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Tuhan Yesus ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu, dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus atas dirinya. Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Tuhan Yesus kembali, orang banyak menyambut Tuhan Yesus sebab mereka semua menanti-nantikan Tuhan Yesus. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, ia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Tuhan Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Tuhan Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan Tuhan Yesus dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Tuhan Yesus dan bahwa ia seketika itu juga disembuh. Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Amin. Setibanya di rumah Yairus, Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Tuhan Yesus kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan menangis,
ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Bersama-sama, lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang itu. Tetapi Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin. Silakan Tante Santi. Bapa di sorga Maha Mulia, kami sangat bersuka cita memasuki minggu Advent, menantikan datangnya Juru Selamat dunia yang membebaskan kami dari belenggu dosa dan memulihkan keadaan kami seperti pada saat Bapa menciptakan manusia pertama. Dosa tidak lagi berkuasa di atas hidup kami, sebab kami telah menerima kasih karunia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Bersama-sama, Bapa di surga Maha Mulia, sangat bersama-sama, Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan mafia tanah. Kami hancurkan tipu daya iblis. Amin. Bersama-sama, kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GBHT Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami, anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu, dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada, kiranya Indonesia mendapat pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia dalam menyampaikan suara mereka di tempat pemungutan suara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin.
Bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kami mendukung upaya Presiden Prabowo dalam pemberantasan judi online, pemberantasan pinjaman online, pemberantasan mafia dan kartel. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran, kami hancurkan radikalisme, serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan kewenangan yang diperlakukan oleh kelompok mayoritas. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengupayakan swasembada pangan. Kiranya sistem pertanian di Indonesia menggunakan peralatan pertanian yang modern dan dapat dikelola oleh tenaga muda yang profesional dan berkualitas di seluruh wilayah pertanian di Indonesia. Kiranya para pengusaha dapat bekerja sama memajukan pertanian di Indonesia. Kiranya pupuk selalu tersedia. Bersama-sama Bapa di sorga Maha Mulia, kami mengucap syukur atas anugerah, kasih, dan penyertaan Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan Yesus, serta kami bersyukur atas perlindungan Tuhan Roh Kudus kepada Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perumnas 1, serta kami mohon penyertaan Tuhan Yesus dalam perjalanan kami di hari-hari. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan Yesus memperhatikan kami setiap doa-doa yang kami bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus bekerja, berkarya untuk kami semua, khususnya untuk bangsa Indonesia. Kalau hari Rabu lalu sudah mengadakan pilkada secara serentak. Kami bersyukur buat pemimpin-pemimpin atau kepala daerah yang sudah terpilih. Kami juga percaya itu sesuai dengan kendalinya Tuhan, otoritas Tuhan atas bangsa kami. Kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan Yesus memberkati agar kepala daerah tersebut boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan Yesus. Biar hati yang mau melayani rakyat Indonesia ada pada mereka. Jauhkan mereka memandang suku, jangan juga memandang agama ataupun ras. Tetapi biar hati mereka adalah hati yang mau melayani rakyat, khususnya untuk setiap daerah-daerah yang mereka pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kesatuan, kerukunan, bahkan perlindungan Tuhan Yesus atas bangsa kami. Kami bersyukur biar kiranya terus Tuhan Yesus berkarya untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami ini boleh mengalami lawatan
damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk kehadiran Tuhan Yesus di tengah ibadah kami dan juga untuk di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus juga terus membentuk kami boleh indah di hadapan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, yang takut akan Tuhan, yang juga mempunyai kelemah lembutan, kerendahan hati, dan hidup di dalam buah pertobatan. Biar kiranya perkenanan Tuhan Yesus terus ada di dalam kehidupan kami, biar kami terus boleh berjalan sesuai dengan kehendak Bapa yang sempurna. Kami juga mengucap syukur buat kesehatan, kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus begitu luar biasa, dahsyat, dan kami mau bawa diri kami, hidup kami kepada Tuhan Yesus, sehingga kami percaya pada saat kami berjumpa, Tuhan Yesus menjamah kami, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami perlu percaya kesehatan yang sempurna sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Oleh karena itu, biar dengan kesehatan yang sudah Tuhan Yesus berikan, kami boleh melayani Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur buat keuangan jemaat dan juga gerejamu. Kami percaya Tuhan Yesus juga menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus juga memberkati setiap apa yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami kerjakan dijadikan berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya untuk keuangan gerejamu, Tuhan akan juga berperkara untuk mengirimkan apa yang menjadi kebutuhan operasional bagi gereja Tuhan Yesus, yaitu di GBHT Kudus. Kami rindu kiranya apa yang menjadi kebutuhan juga Tuhan Yesus bukakan tingkap-tingkap langit di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kecukupan bahkan kelimpahan boleh diterima oleh gereja GBHT Kudus, khususnya untuk dana Natal ya Bapak. Kami tidak khawatir dan kami tidak bimbang, pasti tercukupi, dan kami melihat perbuatan tangan Tuhan Yesus yang dahsyat, yang ajaib akan terjadi dalam gerejamu, dalam kehidupan kami semua. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk sertifikat dan tanah gereja dan izin gereja. Pasti Tuhan Yesus yang akan menyediakan sesuai dengan waktu yang terbaik. Kami percaya gereja Hati Kudus akan menerimanya karena Tuhan Yesus peduli, memperhatikan, dan juga mengasihi gereja GB Hati Kudus. Kami juga berdoa untuk pelayan firman ya Bapa, biar kiranya hamba-hambamu ini boleh menjadi hamba-hamba yang takut akan Tuhan, yang terus boleh menanti-nantikan Tuhan Yesus pada saat mereka mau menyampaikan firman Tuhan Yesus. Biar perkataan Tuhan Yesus yang hidup itu boleh ditaruh di dalam lidah bibir hamba-hambamu, sehingga apapun yang mereka katakan itu boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur buat Jemaat GBHT Kudus, dan khususnya kami semua boleh menjadi jemaat yang militan. Kami juga rindu ya Tuhan Yesus, biar hati yang teguh, iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dan juga hati yang boleh berkenan di hati Tuhan Yesus ada pada kami semua. Dan kami itu terus, Tuhan, kiranya Tuhan Yesus terus yang menolong kami, supaya kesetiaan di dalam diri kami itu boleh terbentuk, dan kami juga rindu ya Bapak, apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan kami maupun ibadah kami, itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah bagi nama Bapa, terpuji-pujilah bagi nama Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus, dan kami juga kiranya doa kami juga boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama memperkatakan firman Tuhan Yesus dari Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami
Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami. Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami dengan panjang umur. Tuhan Yesus kenyangkan dan Tuhan kami, Yesus dan Tuhan perlihatkan Yesus kepada perlihatkan kami kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Berkati setiap kami ya Bapa yang ambil bagian di dalam menara doa pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Berkat Tuhan Yesus turun atas kami semua. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih Bapa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Shalom semuanya, khususnya yang ada di online.
Tuhan memberkati kita semua. Biar kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus, baca Alkitab, berdoa senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami semua yang mendapat kesempatan melayani Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, mari sebutkan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maha baik, Tuhan Yesus maha mulia, Tuhan Yesus maha agung, Tuhan Yesus maha dahsyat. Tuhan memberkati. Shalom.